Itu yang menjadi catatan penting kami. Menjelang pemilu 2024 ini, kalau misalnya Polri, TNI tidak menyikapi ini dengan baik, maka ini sangat berbahaya. Paham Salafi Wahabi ini bukan paham yang biasa. Inilah yang meruntuhkan banyak negara di dunia. Kata kunci yang saya mau sampaikan di sini tegas, bahwa kalau ingin Indonesia maju, pemerintah harus menyepakati apa yang menjadi keputusan PBNU dalam hal ini Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama untuk melarang ajaran Salafi Wahabi di Indonesia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabatku semua dimanapun juga berada, saya pikir apa yang menjadi hasil dari pertemuan PBNU, yaitu Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang salah satu rekomendasinya adalah merekomendasikan kepada pemerintah agar ajaran Wahabi Salafi di Indonesia dilarang, itu sesuatu yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah kalau mau negara ini aman. Dan saya kira ini ketemu dengan apa yang pernah dipaparkan oleh Pak Nur Wahid, Pak Jenderal Nur Wahid, Direktur BNPT, yang mengatakan bahwa hampir seluruh yang terlibat teroris itu pahamnya adalah paham Wahabi Salafi. Nah ini, dan saya kira itu juga sudah ditegaskan di mana-mana oleh Gus Islah Bahrawi, dimanapun juga dia berbicara. Oleh karena itu, apa yang menjadi keputusan LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang baru-baru ini melakukan musyawarah kerja nasional, hal yang harus kita perjuangkan kalau mau negara ini aman. Kecuali memang kita mau melihat bangsa ini tercabik-cabik oleh mereka para pengasong khilafah. Karena baik ex-FPI maupun ex-HTI, mereka sama-sama pejuang khilafah. FPI dengan NKRI bersyariah, HTI dengan khilafahnya, dan dua ormas ini hari ini masih ada. Dan itulah yang selama ini melakukan demonstrasi secara terus-menerus terhadap negara ini. Dan pola-pola seperti ini itu juga terjadi di Timur Tengah sebelum Timur Tengah hancur. Bagaimana gelombang demonstrasi dikerahkan secara terus-menerus dan dikampanyekan melalui Facebook waktu itu, yang awalnya pihak pemerintah Timur Tengah mengabaikan itu, menganggap itu hal biasa. Nah itu kejadiannya itu. Dan hari ini pola itu mencoba dimainkan oleh mereka. Tetapi saya punya keyakinan apa yang mereka lakukan tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama masih terlalu kuat di negeri ini. Oleh karena itu, kenapa kemudian sasarannya NU yang mereka ingin lumpuhkan, salah satu misalnya fakta baru ini adalah bagaimana HRS mempleset pernyataan Gus Yakut, memframing pernyataan Gus Yakut, dianggap bahwa Gus Yakut ini membanding-bandingkan antara budaya dengan agama. Dalam pernyataan itu terlalu jauh framing-annya. Agama Islam adalah agama langit, bukan agama yang dibawa dari Arab. Nah ini kan jelas sekali framing-annya. Sementara yang mau dijelaskan Gus Yakut di dalam posketnya Deddy Corbuzier sebenarnya hal yang biasa, bahwa agama ini mesti menyapa realitas budaya yang ada di Indonesia. Dan sebenarnya saya kira agama apapun, kenapa Islam bisa besar di Indonesia? Yang notabene dalam sejarahnya dulu, agama-agama yang ada di Indonesia sebelum Islam datang adalah agama Hindu dan agama lokal
lokal, tetapi nenek moyang kita rela menerima agama Islam sebagai agama yang baru bagi mereka, karena waktu itu para penyiar agama Islam betul-betul melakukan pendekatan kultural terhadap leluhur kita, sehingga dia terima Islam dengan baik. Oleh karena itu, apapun alasannya, jadi omong kosong itu kalau itu bicara bahwa memperjuangkan agama. Yang dia perjuangkan sebenarnya adalah bagaimana bangsa ini dia rebut dan merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Dan saya kira sebagai anak bangsa kita harus menahan lajunya paham-paham yang mereka bawa. Kata kunci yang saya mau sampaikan di sini tegas, bahwa kalau ingin Indonesia maju, pemerintah harus menyepakati apa yang menjadi keputusan PBNU dalam hal ini Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama untuk melarang ajaran Salafi Wahabi di Indonesia. Karena itu saya kira polisi dan TNI, Polri dan TNI jangan berdiam diri. Ada banyak masalah-masalah yang mengendap, yang melibatkan orang-orang yang selama ini dalam tanda petik melawan pemerintah, melawan negara. Di antaranya misalnya kasus Egy Sujana sebagai pelaku yang mendorong people power pada tahun 2019 dan sempat menjadi tersangka sampai hari ini tidak jalan-jalan itu kasus. Itu bukti bahwa kepolisian lemah. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi itu mengkonfirmasi bahwa jangan-jangan memang kepolisian ini terpapar. Kenapa? Karena memberi pembiaran terhadap orang-orang ini. 23 juta berdasarkan data yang pernah disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi, Polri, anggota Polri terpapar paham Salafi Wahabi. Dan 9.300.000 TNI Polri, TNI. Dan 9.300.000 TNI yang terpapar. Ini menurut data Gus Islah Bahrawi, dan Gus Islah tegas bahwa data ini saya sanggup pertanggungjawabkan. Kita sampai hari ini selalu merasa bahwa jangan-jangan mereka-mereka yang menjadi pemangku-pemangku utama kepentingan di Polri ini memang sudah terpapar. Karena banyak orang-orang yang mestinya ditindak kemudian dibiarkan saja. Itu yang menjadi catatan penting kami menjelang pemilu 2024 ini. Kalau misalnya Polri, TNI tidak menyikapi ini dengan baik, maka ini sangat berbahaya. Paham Salafi Wahabi ini bukan paham yang biasa. Inilah yang meruntuhkan banyak negara di dunia. Dan di mana-mana yang namanya gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan agama pasti dan hampir semua itu bermarkas, kalau tidak di Inggris, di Amerika. Coba bisa dibayangkan itu. ISIS kan di Inggris, yang Anda uluk-ulukkan selama ini. Pokoknya ini tantangan buat TNI Polri. Tidak boleh lagi main-main. TNI Polri ini sebagai garda terdepan, sekaligus sebagai benteng pertahanan negara, sangat berbahaya kalau dibiarkan terus-menerus terpapar oleh paham Wahabi ini. Tidak boleh. Kenapa berbahaya? Karena kedua lembaga kita ini memegang senjata. Jadi kapan pahamnya bermasalah, maka itu sangat berbahaya. Dia akan mencetak sejarah suram di bangsa ini. Ya, kita optimis saja bahwa negara kita ini negara yang senantiasa dijaga oleh para ulama,
para santri. Tetapi masa waktu kita hanya habis untuk bertengkar sesama anak bangsa, tidak ada kesempatan untuk melakukan membangun negara ini, sementara negara lain sudah ada di langit. Kita masih sibuk berdebat soal surga dan neraka, soal siapa yang kafir dan siapa yang tidak kafir. Nah ini kan domainnya ini mereka ini, kadrun-kadrun khilafah ini, kurang ajar, biadab, mendoktrin orang untuk dungu. Makanya menurut Pak Jenderal Nur Wahid bahwa siapapun yang terpapar Salafi Wahabi, profesor pun juga, dalam artian orang cerdas pun, pasti dia akan bodoh. Karena dia menghilangkan nilainya. Oke, saya kira begitu ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya emosi saya karena berulang-ulang orang-orang ini terus. Saya sebenarnya sudah malas bicara soal ini, tapi kalau dibiarkan juga, tidak dikanter, tidak diberikan informasi yang berimbang ke masyarakat, berbahaya, bisa-bisa menjadi pembenaran. Karena kesalahan yang diulang terus-menerus akan cenderung menjadi kebenaran ketimbang kebenaran yang hanya diucapkan sekali-kali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Dasar kadrun, emang dasar elu kadrun. kada gurun, 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 kada gurun. Dasar kadrun.